Lanjutkan apa dari awal? Dari awal apa lanjut? Baik. Baik, apa jamaah sekalian, tadi ada gangguan ya. Baik. Jadi kita membahas pada bab yang ke-116 ya, yaitu babun imatatul adza. Bab pembahasan tentang menyingkirkan gangguan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-228, haddatsana Abu Asim an Aban ibni Sam'ah an Abil Wazi' Jabirin an Abi Barzata al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannata qala amitil adza an tariqin nas. Telah mengajarkan kepada kami Abu Asim dari Aban bin Sam'ah dari Abil Wazi' Jabir dari Abi Barzah al-Aslami. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, singkirkan gangguan dari jalan orang banyak. Ya. Baik, jadi inilah jemaah sekalian ya, hadis yang sangat mulia sekali. Abu Barzah al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Namun lihat, apa jawab Nabi SAW? Nabi SAW beliau tidak bersabda, puasalah ini dan itu. Kemudian Rasulullah tidak katakan, kerjakan sholat ini dan itu, baca ini dan itu. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Sedekahlah setiap hari. Hadis ini tidak mengatakan seperti itu. Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Barzah al-Aslami tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, maka Nabi SAW sebutkan suatu amalan yang sangat ringan, yang itu di luar pikiran kita. Nabi SAW beliau cuma mengatakan amitil adza an tariqin nas. Hendaknya kamu singkirkan, kamu bersihkan semua gangguan yang ada di jalan ya, yang dilalui oleh orang banyak. Sehingga jemaah sekalian, mungkin kita berpikir bahwasanya kenapa Nabi SAW tidak sebutkan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Maka kita katakan bahwasanya kalau seandainya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, yang itu sangat mudah sekali kita lakukan, yang tidak mengeluarkan biaya yang banyak, itu saja bisa menjadikan sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Maka bagaimana lagi dengan amalan-amalan yang lain, yang lebih besar, seperti jihad fisabilillah, seperti bersedekah, mengerjakan sholat, ya, berpuasa, dan lain sebagainya. Kalau amalan sekecil itu saja menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, maka tentunya amalan-amalan yang lebih besar itu lebih layak lagi menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Para ulama jelaskan bahwasanya gangguan yang ada di jalan biasanya itu adalah seperti duri. Ya, apa sih susahnya kita menyingkirkan duri jemaah ya yang ada di jalan itu? Kan gampang sekali. Ya, cuma diambil saja kemudian kita taruh di tempat yang aman, yang sekiranya tidak mengganggu orang. Tidak keluar biaya besar, tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh waktu yang banyak pula. Gampang. Seperti misalnya menyingkirkan batu yang ada di jalan yang mengganggu orang. Ya, itu kan mudah sekali. Batu ya kita singkirkan dengan kaki saja bisa. Ya, intinya ditaruh di tempat yang aman yang sekiranya tidak mengganggu orang. Najis misalnya, atau mungkin bangkai yang sekiranya bisa mengganggu orang. Itu semua termasuk al-adza. Ya, yaitu adalah gangguan. Cuman jemaah sekalian yang hendaknya kita introspeksi diri terhadap diri kita ini, terkadang hal-hal tersebut itu tidak kita pikirkan kadang. Tidak kita laksanakan. Terkadang kita ketika lewat tuh ada
kotoran-kotoran di jalan, misalnya, kadang kita cuek saja itu. Kita tidak berpikir untuk menyingkirkannya. Dan ini sebagai pengingat bagi kita ya, terkadang kita itu lewat di gang misalnya ya. Ya, mungkin ada tikus yang mati di situ ya. Habis ketabrak motor atau apa misalnya, itu kadang kan kita tinggal itu. Kita biarkan saja. Sehingga orang yang lewat di sana itu akan terganggu ya, jijik mungkin, atau mungkin ya setidaknya terganggu dengan baunya ketika membusuk dan lain sebagainya. Tapi kita kadang cuek dengan hal-hal tersebut. Kita menganggap itu tidak penting. Kita menganggap bahwasanya itu adalah hal-hal yang sepele. Sehingga kita biarkan saja itu orang lalu lalang, bau segala macam. Kadang kita biarkan saja. Cuek. Jadi ini jemaah sekalian ya, yang harus kita perhatikan. Kadang hal-hal yang sangat kecil semacam itu, tetapi kita kadang meremehkannya. Luar biasa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan suatu amalan yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, ya, tapi dia bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga, dan itu di luar pikiran kita. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan permisalan itu dari sesuatu yang kecil agar supaya mudah dicerna oleh orang. Coba kita ketika setelah mendengar hadis ini jamaah ya, ini bagaimana kita tidak tercengang ya dengan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ternyata memberikan amalan kepada Abu Barzah al-Aslami itu dengan amalan yang kita anggap remeh. Kita anggap biasa, tapi ternyata itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Sehingga bagaimana dengan amalan-amalan yang lain yang lebih besar, ya. Dan ini juga jemaah sekalian, termasuk hal-hal yang misalnya mengganggu pandangan orang, ya, yang menyebabkan tidak nyaman dipandang, misalnya. Itu termasuk di sini, termasuk al-adza itu, gangguan-gangguan di jalan tadi itu. Terkadang kita ini jamaah ya, membuat di jalan itu kadang membuat pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman kadang. Kadang itu ya, tembok itu misalnya ya, di gang-gang itu jamaah ya. Coba lihat itu kita kadang lewat di gang ini kanan kiri tembok itu kadang dicoret-coret, sampai kita nggak nyaman juga melihatnya gitu. Ditulis-tulisi dengan hal-hal yang tidak baik, terkadang ejekan-ejekan. Ya. Terus kemudian kadang juga di situ ya intinya merusak pemandangan lah. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Hendaknya kita itu menjauhi hal-hal tersebut. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu itu, hendaknya kita bersihkan, bukan malah kita yang mengotori. Ya, bukan malah kita yang mengotori pemandangan jalan tersebut ya. Jadi hendaknya kita bersihkan hal-hal tersebut. Faedah bisa diambil dari hadis ini jemaah ya, yaitu adalah diantaranya keutamaan menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Ya, jadi keutamaan menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu orang yang lewat di jalan. Bahkan dia adalah merupakan sebab masuk ke dalam surga. Kemudian para ulama juga sebutkan di antara faedah dari hadis ini, yaitu adalah terkadang amalan yang sangat kecil itu pahalanya sangat besar. Kalau seandainya amalan yang kecil saja pahalanya sangat besar, lalu bagaimana dengan amalan yang besar? Ya, lihat tadi itu hanya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan saja bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dan itu sangat luar biasa sekali. Ya, dan para ulama mengatakan bahwasanya menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu terkandung di dalamnya itu hal yang sangat luar biasa. Ada rahasia yang ada di dalamnya. Kenapa dia itu bisa menjadi sebab memasukkan seseorang ke dalam surga? Kata para ulama,
pensyarah di sini sebutkan bahwasanya seseorang tatkala dia melakukan perbuatan tersebut itu adalah berarti dia dalam kondisi muraqabatullah. Dikatakan di sini annal insana idza fa'ala dzalika khalisan lillahi fa fihi muraqabatul 'abdi rabbahu. Seseorang apabila mengerjakan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada muraqabatullah. Ya, muraqabatul 'abdi rabbahu. Bahwasanya seorang hamba itu dia yakin bahwasanya dirinya itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk muraqabatullah. Bentuk seseorang itu yakin kepada Rabb-nya bahwasanya dengan perbuatan tersebut Allah melihat kepada dirinya. Dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah. Makanya dia singkirkan gangguan itu dari jalan. Ya. Jadi ini adalah bentuk muraqabatullah. Kalau dilakukan oleh seseorang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dalam perbuatan tersebut menyingkirkan gangguan yang ada di jalan ini adalah tanda bahwasanya pelakunya itu adalah orang yang ikhlas. Biasanya jamaah sekalian, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu biasanya itu memang tidak diperhatikan orang. Tidak ada orang yang muji, ya pasti cuma duri dibersihkan begitu, ditaruh di tempat yang aman, siapa sih yang akan memuji perbuatan tersebut? Ada batu yang ada di tengah jalan misalnya, kemudian habis itu disingkirkan, siapa yang akan memuji? Bahkan kadang nggak ada yang tahu. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ada tikus mati, ada ular mati tengah jalan misalnya, dibersihkan, kadang nggak ada orang yang tahu, tapi dilakukan. Nggak ada orang yang perhatikan, tapi dilakukan. Lihat kanan kiri, kadang nggak ada orang, tapi dilakukan. Maka ini adalah tanda keikhlasan hati seseorang tersebut. Ya. Buktinya dia tatkala tidak ada orang sama sekali yang melihat, dia lakukan itu. Kita melakukan ibadah jamaah sekalian ya, yang besar-besar itu dilihat orang. Ya, sedekah misalnya jamaah sekalian. Sedekah itu ya besar, ya biasanya ada orang yang lihat. Kasihkan kepada orang miskin misalnya, ya tentunya ada yang tahu kan. Ya. Nah ini. Jadi amalan-amalan itu, amalan-amalan yang lain ya memang bisa kita upayakan untuk supaya tidak dilihat orang, tapi biasanya memang kan dilihat orang. Tapi kalau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu biasanya tidak dilihat orang, ada orang yang ngelihat pun juga nggak ada yang perhatian, nggak ada orang yang muji terkadang. Tapi dilakukan. Maka ini adalah tanda bahwasanya seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna yang tersimpan dalam perbuatan semacam ini, yaitu di dalamnya ada ittiba'ur rasul, ya, yaitu al-ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya juga bahwasanya ketika seseorang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu, maka di dalamnya terkandung rasa cinta atau makna sikap hati ya, berupa cinta kepada sesama muslim. Ingat ini ya, di antara hal yang terkandung di dalamnya itu, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu adalah bentuk kecintaan seseorang kepada sesama muslim. Dia tidak ingin tuh ada orang-orang lain yang terganggu. Ya, dia tidak ingin ada orang yang melihat pemandangan yang tidak nyaman. Dia tidak ingin ada seorang muslim pun yang tertusuk kakinya disebabkan duri tadi. Dan inilah bentuk sikap cinta kepada seorang mukmin, dan itu adalah merupakan keimanan.
Ya, jadi ini adalah bentuk keimanan seseorang. Makanya Nabi kita SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia memang tidak ingin terganggu ketika di jalan, ya, kemudian dia ingin dibersihkan, maka dia pun seperti itu terhadap kawannya. Oh, saya ini kalau lewat itu pengen mulus, nggak ngelihat sesuatu yang tidak enak, ya, ingin tidak ada yang mengganggu, ya hendaknya dia buat saudaranya itu juga seperti itu, seperti dia. Buat agar supaya saudara-saudaranya itu sesama mukmin, ya, kalau di jalan itu mulus, nggak ada yang mengganggu, tidak ada pemandangan yang tidak enak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah bentuk kecintaan seorang mukmin kepada sesama mukminnya. Dan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan ini, jamaah sekalian, itu adalah merupakan syu'abul iman, cabang dari keimanan. Ya, ini adalah cabang dari keimanan. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, beliau bersabda tentang iman. Kata Nabi SAW, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi yaitu adalah qaulu, ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Ya, dan yang paling rendah dari keimanan itu yaitu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya. Namun jemaah sekalian yang sangat disayangkan, dan juga di sini pensyarah sebutkan juga, yaitu adalah di negara-negara kaum muslimin, ya, terkadang sampah itu berkeliaran di jalan-jalan. Padahal mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, dan bahkan negaranya itu adalah negara Islam. Namun yang sangat disayangkan, terkadang banyak dari kalangan kaum muslimin yang masih membuang sampah sembarangan, membuang sampah di jalan, ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali, yang hendaknya ini jangan sampai dilakukan oleh kaum muslimin. Karena agamanya mengajarkan agar supaya semua dari kita ini membersihkan gangguan yang ada di jalan, jadi bukan malah mengotorinya. Kemudian juga disebutkan oleh muallif di sini, atau pensyarah, ya, oleh pensyarah, yaitu adalah membersihkan pelataran rumah, ya. Jadi jangan sampai nanti di situ halaman atau pelataran rumah kita itu kotor juga, karena kan nanti ada orang-orang yang akan masuk, ya, ke dalam rumah kita itu, entah itu keluarga kita misalnya atau siapa, ya, itu hendaknya kita singkirkan gangguan-gangguan yang ada di situ. Bukan hanya di jalan raya itu, jamaah, ya, tapi jalan masuk ke dalam rumah kita itu juga hendaknya kita bersihkan. Jangan sampai ada sesuatu pun yang mengganggu. Dan ini juga ketika kita di dalam rumah juga hendaknya begitu. Jadi ada misalnya di situ di depan pintu rumah, atau misalnya di jalan menuju kamar itu, ya, misalnya itu ada mainan anak-anak yang berserakan misalnya, ya, itu hendaknya kita singkirkan, itu jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Jadi itu juga bentuk keimanan ketika kita bersihkan di situ. Dalam satu hadis, ya, mas sekalian, Nabi kita SAW, beliau bersabda, ya, fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak membersihkan halaman-halaman rumah mereka. Ya. Ini disabdakan oleh Nabi SAW, ya, kepada umat ini, agar supaya mereka ini menjaga kebersihan halaman-halaman rumah. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang Yahudi, mereka ini tidak suka bersih-bersih halaman rumah. Orang Muslim harus mereka ini beda dengan orang-orang Yahudi itu. Orang Muslim harus mereka ini menyelisihi tradisi-tradisi orang-orang Yahudi.
Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Nah, jadi ini jemaah sekalian ya, yang mungkin kita kadang tidak perhatian dengan itu. Kadang ya yang namanya teras itu ya kadang kotor sekali. Ya, terkadang yang namanya teras itu kadang licin, ada sampah terkadang di sana, kadang ketika lewat itu kasar ya rasanya. Nah, ini hendaknya kita bersihkan itu. Nanti ada orang-orang yang lewat di sana. Keluarga kita, anak kita, istri kita misalnya, suami kita ya. Kalau ibu-ibu misalnya, mungkin ada orang tua kita. Ya, dan seterusnya. Nah, ini. Baik, jadi terkadang kita tidak perhatian tentang hal-hal semacam itu. Ya, jadi terkadang kita kurang perhatian dengan hal-hal semacam itu. Para ulama juga atau di sini pensyarah juga sebutkan, Islam ini mengajarkan untuk suci. Ya, mengajarkan agar kita ini senantiasa bersikap bersih untuk membersihkan hati ya, dari noda syirik, kebid'ahan, dari kemaksiatan dan penyakit-penyakit hati. Sebagaimana juga kita juga diperintahkan untuk membersihkan zahir kita ini dan juga membersihkan lingkungan kita. Inilah Islam. Agama yang indah ya, agama yang mengajarkan kebersihan. Ya. Tapi kadang sebagian kita itu acuh tak acuh dengan hal-hal semacam ini. Kadang meremehkan ya, bagaimana di situ ya. Rumah itu kadang betapa berserakannya, kadang yang namanya ya benda-benda ya yang mengganggu, kadang kita biarkan. Dan ini terapkan jemaah sekalian untuk hal-hal yang lain ya, yang sekiranya memang hal tersebut harus dibersihkan ya, hendaknya kita bersihkan. Ya, kalau memang itu mengganggu maka kita amankan, hendaknya begitu. Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, hadis yang ke-229. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Uhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bi syaukin fit tariqi faqala la umitanna hadha syauka la yadurru rajulan musliman faghufira lahu. Telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhaib dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, seorang muslim melewati duri di jalan. Kemudian dia berkata, sungguh saya akan sebab itu kata fil masjidi la tudfanu. Telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mahdi dari Wasil, dari Yahya ibn Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abil Aswad Ad-Diyali, dari Abi Dzar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang amalan baik maupun amalan yang buruk. Kemudian aku menjumpai di antara amalan-amalan yang baik itu adalah disingkirkannya gangguan dari jalan. Dan aku jumpai amalan-amalan yang buruk, ya, yaitu diantaranya ya dahak yang ada di masjid yang tidak dikubur. Ya, jadi lihat di sini jemaah sekalian ya, Nabi SAW beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan-amalan baik. Ternyata dari sekian amal yang baik itu, yaitu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu. Itu termasuk amalan-amalan yang baik. Kemudian juga Nabi kita SAW pernah beliau ditampakkan tentang amalan-amalan yang buruk. Ternyata di antara amalan yang buruk itu adalah dahak yang ada di masjid. Kalau dulu itu kan masjid itu kan pasir jemaah ya. Jadi lantainya itu pasir. Sehingga orang itu dahak itu biasa ke bawah itu, ke tanah ya. Itu biasa di zaman itu.
Dan Nabi SAW beliau jelaskan dari sekian amal keburukan, amalan-amalan yang buruk, di antaranya yaitu adalah dahak yang ada di masjid yang tidak dikubur. Karena sebenarnya adabnya kalau memang kita ini sholat, kemudian misalnya dahak itu ada di mulut kita, keluar misalnya, maka kalau kita membuangnya, hendaknya kita ludahkan ke sebelah kiri, kemudian habis itu tumpuk dengan pasir. Ya, kita tumpuk dengan pasir. Ya, hendaknya begitu supaya tidak terlihat orang. Dan kalau dahak itu kan di dalam pasir nanti akan hilang itu jemaah. Nah, ini. Seperti itu. Sampai semacam itu. Ya, menjaga kebersihan masjid. Ya. Coba bayangkan kadang kita itu jamaah ketika di masjid itu kadang kita ini ya kukur-kukur, luka ya. Kadang itu dibuang sembarangan di masjid kadang. Kadang mungkin juga potong-potong kuku ya, kadang. Atau mungkin ngupil itu misalnya ya digosokkan ke lantai atau di karpetnya masjid. Ya, subhanallah ya. Jadi hendaknya kita malah harus membersihkan itu masjid. Ya, jangan sampai ada seorang pun yang terganggu di sana, di masjid itu. Ya, jangan kita yang membuat orang tidak nyaman di masjid. Ya, jadi hendaknya kita ketika di masjid itu lihat ada lidi misalnya kita ambil, kita sakuin atau kita taruh ke tempat sampah. Ya mungkin apalah mungkin gangguan-gangguan yang ada di sana ya, mungkin rambut atau apa, itu hendaknya kita bersihkan. Itu rambut, mungkin ada ya kerikil-kerikil itu misalnya, hendaknya kita ambil. Ya, jangan sampai ada seorang muslimun yang terganggu karenanya gitu. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian, yang pertama diantaranya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada pada hamba ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah mengerjakan apapun yang bermanfaat bagi manusia, apapun itu. Kalau itu bermanfaat, hendaknya kita lakukan, sekecil apapun. Kemudian di antara faedah berikutnya yaitu adalah hendaknya seseorang itu ya menghormati masjid, ya, yaitu menjaga kebersihan masjid. Ya, buat masjid itu senyaman mungkin ya bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah di dalamnya. Baik, kurang lebih itu jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.